Shalom IFGF TYC Padang, saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, amin. Teman-teman, malam hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun sekarang masih dalam kondisi online service, saya percaya semangat kita akan tetap sama dalam memuji Tuhan, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya rindu kita mempersiapkan waktu yang terbaik bersama dengan keluarga, kerabat kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Selamat beribadah. Bersyukur untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku
untuk membalas kasih-Mu. Hanya ucapan syukur yang bisa ku berikan padamu. Segala hormat bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, hanya bagi nama-Mu. Pakai setiap kami menjadi alatmu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk pertolongan-Mu. Kau pulihkan setiap kami, Kau berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Oh, kami percaya di dalam-Mu, kami percaya hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak menerimanya. Oh Yesus. Pujian bagi nama-Mu Tuhan. Oh, segala yang bernafas meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau kekal. Oh, Engkau setia, Engkau penolong yang selalu ada bagiku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Hey, selamanya. Hai Ceyaya. Hai Felis. Hai teman-teman semua. Jadi malam hari ini kita bakalan sharing tentunya tentang kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita pada malam hari ini. Tapi sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini.
malam yang luar biasa yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh sharing Tuhan mengenai kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Bapa, kiranya melalui firman ini kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam Tuhan, semakin mengetahui rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa biarlah kiranya Engkau senantiasa membuka hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur sehingga berbuah. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi gimana nih Ceyang, kabarnya kuliah lancar? Puji Tuhan lancar, Vel. Walaupun nih pandemi kan kuliah kita online nih. Iya Tapi pasti. yang Cice rasakan tetap penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Cice. Jadi penyertaan Tuhan selalu luar biasa ya Iya. Cey, walaupun nggak mengenal kondisi lah gitu istilahnya. Ya, apalagi ini kan di tengah pandemi. Iya betul. Otomatis semua kehidupan kita ini kan berubah nih tatanannya. Dan di dalam kekristenan juga dari kita manusia lama pasti ada perubahan dong jadi manusia baru. Pasti. Nah, Felis kira-kira ada nggak pengalaman perubahan dari manusia lama ke manusia baru? Kalau tentang berbicara dari manusia lama ke manusia baru, Felis ada sih cerita, dan ini memang benar-benar Felis yang alami sendiri secara pribadi, bukan hanya mendengar dari cerita orang gitu. Ini berbicara tentang pengampunan sih sebenarnya, hal yang paling sulit kita lakukan gitu. Tapi apalagi kita sebagai manusia ya, pasti sulit sekali untuk mengampuni. Nah, waktu itu dulu Felis punya teman yang dia tuh nggak suka banget sama Felis. Dia tuh suka ngomongin di belakang, pokoknya segala sesuatu yang negatif lah dia lakukan ke Felis. Padahal Felis nggak pernah punya masalah apa-apa sama dia. Felis nggak pernah bully dia. Felis juga nggak pernah ngejelekin dia atau segala macam, itu nggak pernah. Tapi tiba-tiba aja di satu waktu dia tuh mengatakan sesuatu yang buruk tentang Felis gitu. Felis cukup kaget dong gitu ya kan. Nah, sebagai manusia lama, Felis pada waktu itu masih sebagai manusia yang lama, otomatis pengennya tuh dendam aja gitu ya kan. Pengennya yaudah kalau dia nggak suka sama Felis, ya Felis nggak sukain balik gitu ya kan. Tapi waktu ada baca salah satu firman Tuhan, di situ Tuhan kasih ingat Felis, itu benar-benar menampar Felis banget. Dia ngasih tahu gini, kasihilah musuhmu. Nah, itu kalimatnya simple gitu loh. Benar. Tuhan kasih itu simple, tapi sebenarnya kita sebagai manusia sulit sekali untuk melakukannya, ya kan? Nah, dari sana Felis cobalah belajar. Felis doakan dia gitu kan. Felis juga tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih salah Felis sama dia gitu? Kenapa dia sebegitu nggak sukanya sama Felis? Mungkin secara fisik Felis memang nggak ada sih yang namanya minta maaf langsung ke dia tuh nggak ada, karena memang Felis nggak tahu salah Felis di mana gitu. Nah, Felis kalau misalnya ketemu di jalan gitu kan, Felis tetap sapa, Felis tetap senyumin dia gitu. Nah, lama-lama kelamaan kan, terus satu waktu dia datang ke Felis. Nah, itu suatu keajaiban rasanya kan, dia datang ke Felis dengan baik, dengan senyum, dengan riang gembira lah, nggak ada satu niat buruk waktu dia datang ke Felis itu. Nah, mungkin secara fisik Felis tidak melakukan apa-apa gitu loh, nggak ada tindakan yang jelas gitu loh yang bisa dilihat. Tapi ternyata secara spiritual Tuhan bekerja di situ gitu loh. Dari cuman kasihilah musuhmu, tapi Tuhan bekerja luar biasa. Itu sih, dan itu benar-benar mengubah hidup Felis gitu loh. Ternyata sebesar itu kuasa pengampunan. Benar sih, Vel. Sebagai manusia baru yang sudah dimurnikan nih, Betul. dari sebelumnya kita yang hamba dosa, dimurnikan kembali menjadi manusia baru. Betul. Kita harus sebagai anak Allah harus ada perubahan kan, Benar. sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi Cici teringat nih sama salah satu tokoh penting di India. Kira-kira Felis tahu nggak siapa? Kalau di India Mahatma Gandhi bukannya? Benar. Aha. Si Mahatma Gandhi ini adalah tokoh yang membawa kemerdekaan bagi India saat itu. Oke. Dan sama-sama kita ketahui kalau keagamannya apa? Hindu, ya betul. Nah, benar. Jadi si Mahatma Gandhi ini walaupun dia agama Hindu, dia sering kali mengutip kata-kata Kristus. Oh, padahal dia Hindu ya? Benar. Jadi sampai ada seorang misionaris nih yang penasaran kenapa sih Mahatma Gandhi ini memakai kata-kata Kristus yang di Alkitab padahal dia adalah seorang Hindu. Nah, jadi si Mahatma Gandhi ini bilang
saya nggak menolak, jadi saya nggak menolak Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Ya emang kenapa? Kenapa kok Mahatma Gandhi? Karena dia pernah mengalami penolakan saat dia ke gereja, dia mau mengenal Tuhan lebih lagi, dia ditolak karena dia dianggap kafir dan bukan berkulit putih. Nah mungkin memang pada saat itu, pada zaman dulu, kekristenan itu hanya sebagai identitas gitu loh, hanya sebatas KTP. Kalau ditanyain agama kamu apa? Ya aku Kristen gitu. Ke gereja nggak? Ya aku ke gereja. Cuman kita tidak benar-benar mendalami kekristenan yang sebenarnya gitu ya kan. Masih manusia lama lah istilahnya. Masih apa tuh? Mungkin rasisme atau apa gitu ya kan. Padahal sebenarnya kekristenan yang Tuhan mau itu bukan gitu Benar. ya kan? Sebagai manusia baru harusnya kita nggak boleh dong menghakimi orang dari latar belakangnya, dari sukunya. Malahan kita harus menghidupi setiap firman. Kan kita udah dengar nih ibadah, mungkin di ibadah minggu, di ibadah TYC, ataupun firman yang kita baca tiap hari di rumah. Kita bukan hanya baca aja, tapi kita harus lakukan dan hidupi setiap firman Tuhan yang kita baca dalam setiap kehidupan kita. Benar banget. Nah, berbicara tentang cara hidup baru nih, Zeh. Kalau new normal kan ada 3M. Benar. Apa aja tuh? Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, kalau di cara hidup baru ada juga nggak nih, Zeh? Ada dong. Apa? Namanya 3M 1H. Oh, ada tambahannya 1H. Lebih banyak ya dari Oke. 3M. Yang pertama. Yang pertama, yang pasti sebagai manusia baru yang sudah dimurnikan, kita harus yang menjauhi yang namanya dosa. Benar, itu yang paling terutama. Kan sebelumnya nih kita adalah hamba dosa, dan terdapat jarak antara kita sama Allah, yaitu tadi namanya dosa. Tapi karena tuh Allah kita mengasihi kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menembus segala dosa-dosa kita. Benar banget. Mau dosa kita yang kemarin, dosa kita sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, sebagai manusia baru, kita harus meninggalkan dosa lama kita, manusia lama kita, dan menjadi manusia baru. Dan kita harusnya mendekat lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Iya, kalau di pandemi kan menjaga jaraknya 1,5 meter nih. Kalau di cara hidup baru kayaknya social distancingnya adalah infinity ya, Cek. Nggak terbatas. Jadi kita memang benar-benar harus jauh sekali dari kata dosa. Bahkan mungkin cahayanya yang kecil-kecil tuh nggak kelihatan. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang telah hidup baru. Terus ini apalagi nih, Cek? Nah, tadi poin pertama menjauhi dosa. Kita coba buka di Alkitab kita 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, M yang kedua nih, Vel. Memiliki cara hidup yang baik dan benar. Gimana tuh? Nah, sebagai manusia baru nih yang udah dimurnikan tadi, kita harus jaga kehidupan kita, jaga perilaku kita, jaga sikap kita, jaga perkataan kita, karena kita sebagai anak-anak Allah akan mencerminkan bagaimana Allah itu sih sendiri dalam kehidupan kita. Betul. Makanya kalau misalnya nih kayak kasus Felix tadi, Felix nggak ngapa-ngapain nih, nggak ganggu orang lain, tapi dia kayak fitnah Felix kan. Nah, tapi firman Tuhan bilang kita harus kasihi. Maka dibilang kita harus jaga nih setiap perilaku kita agar setiap tindakan kita itu mencerminkan loh kalau kita ini anak-anak Kristus. Betul. Soalnya banyak orang di luar sana yang berpikiran, alah jadi pengikut Kristus itu gampang kok, nggak susah. Padahal sebenarnya menjadi orang Kristen itu kita punya tanggung jawab yang besar banget. Yang pertama kita harus memikul salib, ya kan? Yang kedua kita harus menyangkal diri. Nah, pada saat menyangkal diri ini kita memang benar-benar berbeda 180 derajat dari orang-orang dunia.
Nah, mungkin ada selama ini orang tuh berpikiran ya orang Kristen tuh ya paling cuman berdoa ke gerejanya sekali seminggu, berdoanya bisa di mana aja, bla 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 gini kan. Padahal sebenarnya kita bukan lagi membawa identitas mungkin Felis sebagai Felis bukan, tapi di sini Felis membawa identitas sebagai anak Kristus. Nah, jadi sebaiknya dari kehidupan kita orang-orang percaya itu menampilkan identitas Kristus yang sebenarnya, misalnya penuh kasih, ya kan, tidak pemarah. Nah, itulah identitas Kristus yang sebenarnya. Benar. Kalau misalnya kita lanjut baca nih kan, di ayat 13 sampai 14, tadi Felis baca-baca juga. Yang ke-13 ini dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, M yang ketiga adalah memiliki penundukan diri. Nah, di sini kan tadi di ayat 13 dikatakan bahwa tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Berarti artinya kita juga sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup baru harus tunduk kepada pemerintah. Kenapa gitu? Karena setiap pemerintah yang saat ini terbentuk itu pasti sudah atas seizin Tuhan. Benar. Tuhan pasti sudah merencanakan ini gitu. Nah, mungkin pemerintah yang ada saat ini merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat kita. Misalnya contohnya membayar pajak, ya kan? Kita harus menaati kewajiban kita untuk membayar pajak. Karena mungkin ya orang berpikiran, aduh nanti kalau aku bayar pajak uangnya dipakai korupsi lagi. Nah itu ya terserah, nanti uang itu mau dikemanakan oleh pemerintah itu terserah. Yang penting kita menjalankan kewajiban kita untuk tunduk dan taat kepada peraturan. Benar. Nah terus juga kan kita, atau yang simple deh tentang ini, menaati protokol kesehatan, rambu-rambu lalu lintas. Nah karena melalui pemerintah kita juga belajar untuk berhikmat. Begitu. Benar, Fel. Cici jadi ingat satu firman Tuhan nih mengenai pajak tadi, Fel. Iya, betul, betul. Ada nih orang-orang Farisi yang nanya sama Tuhan Yesus, boleh nggak kami bayar pajak ke Kaisar? Terus Tuhan Yesus bilang, coba deh lihat itu gambar dan tulisan siapa di mata uangnya. Dan mereka jawab itu adalah gambar dan tulisan Kaisar. Nah, Tuhan bilang gini, jadi kamu berikan kepada Kaisar apa yang harus kamu berikan kepada Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang harus kamu berikan kepada Allah. Iya, mungkin yang tadi kan berbicara pajak itu kepada pemerintah, ya kan. Nah, sekarang kalau berbicara kepada Allah, persembahan, persepuluhan mungkin ya kan, itu adalah hal yang wajib harus kita kembalikan kepada Allah. Nah, terus kita lanjut lagi nih, Cek, kita baca lagi ya kan, ayat 15, terus di ayat 16 ada lagi ternyata cara hidup baru nih. Yang ke-16 di sini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, tadi kan 3M 1H. 1H-nya adalah hidup sebagai orang merdeka. Nah, tapi ada tapinya nih teman-teman. Jadi kan bukan hanya merdeka sembarangan nih. Merdeka yang Tuhan mau atau merdeka yang Tuhan maksudkan di dalam ayat 16 ini itu adalah berbicara tentang merdeka yang dibatasi oleh firman Tuhan. Jadi setiap perilaku yang kita buat itu harus sesuai dengan kebenarannya. Nggak boleh nih merdeka yang kita pakai itu untuk merdeka berbuat kejahatan mungkin ya kan. Merdeka berbuat dosa, atau mungkin merdeka untuk menutupi kesalahan atau kejahatan orang lain. Itu salah teman-teman, karena di sini Tuhan mau kita harus hidup sebagai hamba Allah yang merdeka. Seperti bangsa Indonesia contohnya, nggak usah jauh-jauh. Bangsa Indonesia kan sudah merdeka nih tahun 1945 ya kan. Tapi walaupun negara Indonesia ini sudah merdeka, tetap saja ada hukum atau peraturan-peraturan yang membatasi supaya orang-orang di dalamnya berbuat sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat tadi. Gitu, Cek. Kalau kita hidup nih sebagai orang merdeka, merdeka dari apa aja sih? Tadi merdeka dari dosa, merdeka dari rasa bersalah, merdeka dari insecure, kurang percaya diri. Terus ada juga nih yang merasa kesepian di tengah keramaian, Vel. Siapa yang merasa kesepian? Jadi
kita juga harus perlu nih merdeka dari rasa kesepian. Karena ada nih kadang teman-teman kita yang merasa kesepian. Padahal Kita sudah dimerdekakan dari itu. Tuhan Yesus selalu nih bersama-sama kita. Karena Benar. kita kan tadi ini hamba dosa yang dimurnikan menjadi hamba Allah. Dan kita sama Allah itu jaraknya udah deket banget. Maka dibilang jarak kita sama Allah ini hanya sejauh doa. Jadi Benar banget. kapanpun, dimanapun, apapun kondisi kita, Tuhan Yesus tuh ada kalau kita berdoa nih. Betul. Makanya doa itu adalah nafas orang percaya ya kan. Benar banget. Nah, itu makanya kadang kalau dalam kehidupan kita sekarang ya teman-teman, Ceyoyong, kadang kita loh yang menjauhkan diri dari Tuhan. Benar. Padahal Tuhan mungkin menunggu, aduh Tuhan, anakku ini kapan ya nengok ke arahku, kapan ya dia ngampirin aku. Padahal dia loh yang nungguin kita. Nah, sebegitu besarnya kasih Tuhan dan sebegitu dekatnya Tuhan dengan kita gitu loh. Mungkin Tuhan mengingatkan kita kalau dia dekat itu seperti ini. Aduh tiba-tiba aku rindu deh untuk baca firman Tuhan. Aduh tiba-tiba aku rindu deh untuk menyembah gitu kan, untuk nyanyi gitu. Itu adalah salah satu cara Tuhan mengingatkan kita, aku dekat loh gitu. Benar Ya banget. kan, Cen? Nah, jadi untuk hari ini itu memang firman Tuhan kita sangat-sangat memberkati. Nah, apa aja tadi, Ce? Kan ada 3M 1H nih. Kita review lagi sedikit nih, Ce. Apa aja, Ce? Yang pertama tadi? Menjauhi dosa, memiliki cara hidup yang baik. Terus memiliki penundukan diri, dan yang terakhir adalah hidup sebagai orang merdeka. Benar. Itu tadi ya, kalau kita udah hidup baru, udah jadi manusia baru, kita cara hidup kita pun berbeda dari sebelumnya. Makanya nih sebagai anak-anak Allah, kita harus menjaga sikap kita, perbuatan kita kan, perkataan kita juga. Karena mungkin ada orang-orang di luar sana yang kenal kita, tapi dia nggak kenal Allah kita. Tapi melalui setiap perbuatan kita, perkataan kita, orang lain bisa kenal loh Allah kita melalui hidup kita. Betul. Maka memang sebagai anak-anak Kristus, kita benar-benar harus menghidupi firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah hidup baru, harus selalu memancarkan terang dan memuliakan Tuhan di dalam setiap detik kehidupan kita. Amin. Mungkin buat teman-teman di luar sana masih banyak mungkin yang masih mungkin pemarah atau pendendam, karena sama, Felis juga masih begitu. Tapi yuk kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi ciptaan yang baru, bisa menjadi anak-anaknya yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, thank you Ceyoyong, Thank you, firman Tuhan Felis. yang luar biasa banget pada malam hari ini, sangat memberkati, terutama juga memberkati Felis sekali. Sebelum kita akhiri, mungkin boleh Ceyoyong pimpin kita dalam doa? Ayo, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sharing kami pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjauhi dosa, agar kami bisa memiliki cara hidup yang baik Tuhan, agar kami taat Tuhan dan hidup sebagai orang merdeka ya Bapa. Kami mau Tuhan tuntun, kami mau Tuhan pakai menjadi alat, menjadi terang dan garam kasih-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah Tuhan orang-orang di sekitar kami boleh melihat ada kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan yang pakai, Tuhan yang beri kami kekuatan untuk boleh mengabarkan Tuhan berita sukacita, kabar keselamatan bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu, Tuhan yang pimpin setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, once again thank you Ceyoyong, thank you teman-teman semua. See you and God bless you. Bye-bye. Wow, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Thank you buat teman kita Yolanda dan Felicia yang sudah berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya semua kita sangat diberkati. Amin. Teman-teman, sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman, saya ingin membagikan satu informasi, yaitu tanggal 10 April. Ya, hari yang sangat kita tunggu-tunggu gitu ya, kita bisa ibadah secara onsite. Nah teman-teman, saya percaya teman-teman udah gak sabar lagi kan untuk kita bisa sama-sama ibadah onsite. Yang pastinya dalam ibadah onsite nanti ya kita akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
ya, karena kondisi kota kita masih dalam keadaan pandemi. Dan ini satu hal yang perlu kita syukuri teman-teman ya. Nanti untuk info lebih lanjut bisa nanti disampaikan dalam pertemuan ibadah yang akan datang. Nah, kita akan masuk dalam pengumuman yang pertama teman-teman. Sabtu depan kita akan tetap melakukan ibadah secara online. Ya, tapi ibadah kita bukan di YouTube tapi melalui Zoom. Teman-teman, saya berharap kita bisa sama-sama ajak teman-teman kita, kerabat kita, ya untuk kita bisa hangout bareng walaupun di Zoom. Dan saya percaya ada firman Tuhan, ada penyembahan juga yang pastinya memberkati teman-teman. Untuk linknya nanti akan dibagikan di grup WhatsApp AFGF College dan AFGF TYC Padang. Ya. Dan yang kedua, besok Super Sunday akan tetap diadakan secara online. Jadi pastikan teman-teman mengikuti ibadah kita, ya jangan sampai ketinggalan karena ada firman Tuhan yang baru, yang fresh, dan saya percaya firman itu yang terus memberkati kita teman-teman ya. Dan yang ketiga untuk iCare, ini sangat penting sekali, dimana iCare ini adalah satu komunitas untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Saya mau tanya nih, teman-teman sudah tergabung belum dalam iCare kita? Ada iCare AFGF TYC loh. Jadi pastikan teman-teman sudah join ya di iCare kita. Nah, teman-teman yang belum join juga silakan hubungi care leader yang ada. Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama, diberkati bersama-sama, belajar bersama-sama. Amin. Nah, demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan malam hari ini. See you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.